Sahabat-sahabat semuanya, keluarga besar dari FBR yang saya hormati, Bang kita Bapak Haji Maryadi, Ketua FBR Gardu 096 Mangga Besar di Kecamatan Sawah Besar yang saya hormati, serta seluruh keluarga besar FBR sekali lagi yang semuanya saya hormati, yang berbahagia hari ini memperingati hari ulang tahun yang ke-20 ya Bang ya Bapak ya. Masih seger banget gitu, Alhamdulillah. Yang saya hormati Ustadz Haji Ismail, anggota DPRD DKI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang saya hormati, dan saya sesungguhnya juga hadir sebagai anggota DPR nih Bang Maryadi, karena saya anggota DPR dari Dapil Jakarta 2, Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, sekalipun saya nggak tahu dulu FBR nyoblos saya atau enggak gitu. Jadi saya yakin nggak nyoblos Bang ya, saya nggak merasa sakit sih, kalau dicoblos kan sakit ya. Jadi, terima kasih sekali lagi, saya sebagai anggota DPR dari Dapil Jakarta 1, Jakarta 2 maksud saya, sekarang sedang menyelenggarakan reses, bertemu kembali dengan sahabat-sahabat semuanya. Tadi malam juga dengan kita tahlilan untuk mendoakan sahabat-sahabat kita semuanya, yang wafat karena COVID maupun yang sakit supaya sembuh, dan supaya Jakarta bebas daripada COVID. Bertemu dengan acara besar pada pagi hari ini bersama dengan FBR, mendoakan agar Jakarta bebas COVID dan mensyukuri karunia Allah bagi FBR yang berulang tahun yang ke-20. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Wassallallahu ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim salatan tunji biha min jami'i al-qurab min jami'il masaib. Salatu wassalamu alaihi wa ala azwaji ummahatil mu'minin wa ala alihi tayyibin wa ala ashabil mardiyin wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama, kita tentu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah dalam kondisi apapun FBR dan kita di Jakarta, di Indonesia, antara ormas Islam seperti FBR atau antara ormas seperti FBR dengan partai-partai Islam seperti PKS, antara kita semuanya, oleh Allah tetap bisa dimudahkan, bisa bersilaturahim. Untuk mudah-mudahan dari silaturahim ini berlanjut menjadi silatul ilmi, wawasan kita akan bertambah, kemampuan kita akan bertambah, dan silatul amali, koordinasi, kerjasama di antara kita semuanya juga akan semakin bertambah. Saya kira inilah salah satu hikmah dari kita berada di Indonesia sebagai umat Islam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita sangat dianjurkan, sangat diajarkan untuk mengembangkan sikap hidup yang gotong royong, sikap hidup yang saling dukung-mendukung, sikap hidup yang saling bersilaturahim, menegakkan sunnahnya Rasulullah SAW dalam menjaga jamaah kita sebagai warga di DKI, warga Betawi, warga Jakarta, warga Indonesia, supaya kita bisa tetap bersatu padu mengatasi seluruh tantangan apapun, apakah yang terlihat seperti masalah narkoba, masalah miras, maupun yang tidak terlihat seperti masalah COVID-19 ini. Yang kedua, tentu saya harus sampaikan jazakumullah khairan dan terima kasih kepada Bang Haji Maryadi serta keluarga besar FBR di Jabodetabek dan dalam konteks ini di FBR Gardu 096 yang telah berkenan menerima kami bersilaturahim, kemudian mendengarkan aspirasi dari Bapak dan rekan-rekan semuanya, dan juga mendengarkan aspirasi dari kami, begitu ya. Karena salah satu daripada makna penting kita berada di Jakarta dalam konteks sekarang ini adalah kita berada dalam konteks ya demokrasi. Demokrasi inilah yang kemudian membuat kita memilih gubernur maupun memilih presiden. Kalau tadi Bang Maryadi menyampaikan bahwa kita tidak bisa melawan pemerintah, sesungguhnya memang kalau pemerintah itu pilihan kita dan pemerintah itu baik ya, kita tidak melawan kan ya Mbak. Kita akan mendukung kalau pemerintah itu baik. Kalau pemerintah menganjurkan pada yang ma'ruf, kita tentu mendukung yang ma'ruf. Tapi kalau ada yang menyimpang, ya kita koreksi yang mungkar itu supaya tidak menjadi mungkar. Tapi tentu saja mengkoreksinya tidak dengan melawan dalam tanda kutip memang. Mengkoreksinya dengan nasihat, dengan memberikan masukan, memberikan alternatif, ataupun juga memberikan dalam tanda kutip kritik secara langsung, maupun juga melalui para wakil di DPR maupun juga di DPRD.
Tapi dalam konteks ini juga kita tahu bahwa pemerintah dan apalagi Pemprov DKI memang sangat-sangat peduli begitu ya, dan sangat-sangat bekerja keras agar kita semuanya bebas daripada COVID-19. Karena memang faktanya COVID-19 ini memang benar-benar ada. Sahabat-sahabat kami di DPRD DKI dari Jakarta Pusat saja, dari PKS itu sudah 2 yang wafat gara-gara COVID-19. Yang terkena COVID-19 banyak banget, di DPR juga banyak, di DPRD juga banyak, di DPR anggota PKS yang kena COVID-19 wafat juga ada, bahkan beliau dokter, jagoan mengobati, tapi juga Allah takdirkan wafat karena COVID-19. Kemarin malah ada seorang guru besar, salah satu perguruan pencaksilat nasional yang sangat terkenal, masih juga muda, wafat kena COVID-19 gitu. Jadi ya beginilah, jadi faktanya COVID-19 ini tidak membeda-bedakan apapun latar belakang umur, latar belakang suku, latar belakang agama, bahkan keahlian pencaksilat pun guru besar ini juga wafat karena COVID-19. Bahkan ada juga profesor, doktor yang spesialis dalam bidang kesehatan, bahkan petugas di Bio Farma yang beliau ketua yang meneliti tentang virus COVID-19 ini, beliau wafat karena COVID-19. Jadi ya inilah kondisinya. Tentu kita sekali lagi posisi kita adalah selama adalah kebaikan dan itu difatwakan oleh para ulama-ulama kita di NU, di Muhammadiyah, di MUI, bahkan fatwa ulama di Al-Azhar, di Mesir, ya, di Saudi Arabia, di Turki, di Malaysia, di Pakistan, di mana saja kalau fatwa mereka ternyata sama, yaitu bahwa kita diperintahkan untuk ikhtiar maksimal untuk menjaga kehidupan kita, menjaga kehidupan keluarga kita, menjaga kehidupan lingkungan kita, menjaga kehidupan provinsi kita, warga kita, Indonesia kita. Salah satu di antaranya adalah melalui prokes dan juga melalui vaksinasi dan melalui tindakan-tindakan yang dibenarkan oleh kedokteran dan dibenarkan oleh agama. Kalau di dalam agama itu Bang, ada satu kaidah yang mengatakan bahwa al-amru bisyai'i amrun biwasaili. Kalau kita diperintahkan untuk hidup yang sehat, maka cara untuk sehat pun juga diperintahkan. Kalau kita diperintahkan melakukan kewajiban untuk menghadirkan ketertiban, menghadirkan kebersihan, menghadirkan kebaikan, maka yang namanya sarana untuk itu juga menjadi sesuatu yang wajib. Nah, sarana untuk itu tentu diantaranya adalah kalau kita juga selamat dari COVID-19. Nah, bagaimana kita mau menghadirkan Jakarta yang sehat dan yang baik, kalau kita aja malah sakit, kena COVID-19, gimana kerjanya? Bagaimana kita bisa menyelamatkan keluarga, menyelamatkan tetangga, menyelamatkan Betawi. Kalau kita juga kena COVID-19, ya alih-alih kita menyelamatkan, kita yang harus diselamatkan. Jadi karenanya ini adalah sebuah kondisi yang saya kira penting untuk kita dudukkan dengan baik gitu ya. Dan kami di DPRD, Ismail nanti akan menyampaikan, dan kami di DPR sangat siap untuk bersamai warga Jakarta, warga FBR maupun juga kawan-kawan yang lain, untuk kemudian kita bersama-sama berkontribusi membantu bangsa, membantu negara, membantu pemerintah, membantu para ulama, membantu para habaib, supaya semuanya terbebas daripada COVID-19. Kami alhamdulillah di DPR sejak dari awal sekali sudah sangat-sangat mendukung agar Indonesia bebas daripada COVID-19. Bahkan waktu itu kami memotong gaji daripada anggota DPR untuk disumbangkan bagi pelayanan masyarakat untuk bebas atau terbantu dari masalah COVID-19. Ada yang kemudian diwujudkan dalam bentuk APD, ada diwujudkan dalam bentuk masker atau disinfektanisasi, ada yang diwujudkan dalam bentuk cash, uang, ada yang diwujudkan dalam bentuk sembako, begitu ya. Ada juga kawan-kawan nanti kemudian menghadirkan ambulan, membuat relawan untuk membantu masyarakat yang terkena COVID-19, dan yang isoman pun kami juga membantu mereka, mendatangi mereka, membantu dengan sembako, maupun juga menghubungkan dengan rumah sakit, menghubungkan dengan para dokter. Kami PKS sangat concern begitu ya, untuk menyelamatkan bangsa, menyelamatkan negara, menyelamatkan para ulama, para habaib, warga Betawi, dan lain sebagainya dari COVID-19 ini. Malah kami juga mengusulkan ketika kemarin kan agak berat ya, rumah sakit kita hampir semuanya sudah over. Sehingga kami mengusulkan udah kalau begitu DPR dipakai saja untuk menjadi rumah sakit darurat.
supaya kemudian bisa terbantu. Ketika kemarin juga ramai lagi tentang masalah untuk isoman, kita mengusulkan sudahlah pakai saja fasilitas DPR, baik itu yang ada di Kopo maupun bahkan di gedung Nusantara 4, Nusantara 5 itu bisa dialihfungsikan untuk menjadi isolasi mandiri gratis, bahkan bagi warga, termasuk juga warga-warga dari FBR bila memerlukan. Jadi sekali lagi, kami sangat mendukung kegiatan FBR untuk mendoakan agar Indonesia bebas dari COVID-19, Jakarta bebas dari COVID-19. Dan memang salah satu di antaranya, kalau menurut saya, selain daripada doa, yang penting untuk selalu kita lakukan, karena kita adalah manusia Pancasila yang berketuhanan Yang Maha Esa, kita Muslim ya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sangat meyakini tentang kekuatan doa, la yaruddu al-qadha'a illa ad-du'a, gitu ya, bahkan doa juga silahul mukmin. Tapi dan PKS juga terus melakukan itu, karenanya di tingkat nasional kita selenggarakan istighotsah nasional ya untuk menyelamatkan Indonesia. Di DKI juga diselenggarakan ya, tadi malam Jakarta Pusat juga menyelenggarakan, sebelumnya Jakarta Selatan juga menyelenggarakan. Karena kami sangat meyakini bahwa seluruh upaya harus dilakukan, baik upaya yang bersifat manusiawi, sosiologis gitu, berobat dan lain sebagainya, tapi juga upaya yang bersifat ilahi, yang bersifat spiritual, itu juga harus kita lakukan karena memang kita adalah warga Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa, kita umat Islam yang diperintahkan oleh Allah untuk ud'uni astajib lakum, dan diperintahkan oleh Rasulullah untuk juga berdoa, dan bahkan Rasulullah memberikan begitu banyak contoh-contoh doa yang penting untuk dibaca, solawat yang penting untuk kita lakukan. Para ulama kita juga mengajarkan hal yang demikian. Jadi itulah yang kami lakukan, dan saya yakin juga itu bertemu dengan apa yang menjadi kepedulian dari FBR. Saya yakin FBR bukan hanya akan mendoakan nanti begitu ya untuk Jakarta bebas dari COVID-19, saya yakin juga sudah turun ke lapangan, membantu Satpol PP bersama dengan Satpol PP, membantu pemerintah, membantu ormas-ormas, membantu para habaib, membantu para ulama, dan PKS siap untuk membersamai rekan-rekan dari FBR gitu, atau relawan-relawan PKS juga siap insya Allah. Untuk kemudian apakah memberikan penyuluhan bagi warga atau mengingatkan warga, maupun juga menyemangati warga gitu ya, supaya semuanya betul-betul menghayati masalah ini dan kemudian menjadi bagian daripada solusi terhadap masalah ini. Itu tentang yang kaitannya dengan masalah COVID-19, sahabat-sahabat sekalian, dan sekali lagi saya sampaikan jazakumullah khairan, terima kasih untuk kepeduliannya dengan mendoakan, dengan membantu, dengan berdisiplin, menjadi bagian daripada yang mengatasi masalah COVID-19. Umur yang 20 tahun, saya yakin cukup matang bagi FBR untuk melakukan kinerja, kerjasama dengan seluruh pihak untuk meningkatkan kualitas kehadirannya, untuk menghadirkan pembuktian bahwa memang FBR betul-betul ormas yang sangat-sangat layak untuk eksis, sangat layak untuk mendapatkan kepedulian, bantuan, dukungan, serta kebersamaan, karena FBR memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya bagi warga, apalagi pada saat COVID-19 seperti yang terjadi sekarang ini. Berikutnya rekan-rekan sekalian, saya yakin juga bahwa FBR pasti terkait juga dengan para ulama dan juga terkait dengan para habaib. Pasti FBR juga mencintai ulama dan mencintai habaib. Disitulah juga kami di PKS juga sangat mencintai para ulama, para habaib, dan bahkan kami sedang memperjuangkan suatu rancangan undang-undang untuk melindungi para ulama, para habaib, tokoh-tokoh agama dari agama apapun, supaya tidak terjadi kejahatan-kejahatan yang melecehkan mereka, melecehkan agama. Sebab kalau agama dilecehkan, ulama dilecehkan, habaib dilecehkan, maka kita khawatir terus Indonesia ini mau jadi apa? Indonesia kita ini menegaskan sebagai negara Pancasila, ketuhanan Yang Maha Esa. Mestinya kalau kita berketuhanan Yang Maha Esa, ya agama dihormati, Tuhan Allah SWT dihormati, para habaib dihormati, tidak kemudian malah dihadirkan tindakan-tindakan yang membawa kepada dalam tanda kutip pelecehan, penghinaan, tidak menghormati, apalagi sampai kejadian kemarin di Labuan Batu Utara di Sumatera Utara, seorang ulama, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuan Batu Utara, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama di sana, diberlakukan dengan cara yang sangat biadab, sangat sadis. Beliau dibunuh, dianiaya, tangannya ditebas, lehernya ditebas,
Beliau syahid, saya yakin. Hanya karena yang bersangkutan ini bekerja di kebunnya kiai kita ini, ketua MUI ini. Tapi dia kedapatan mencuri kelapa sawit. Diingatkan oleh Pak Kiai ketua MUI ini agar tidak mencuri. Karena tentu ya namanya mencuri pastilah bukan hanya melanggar hukum, tapi itu kan juga bentuk tidak moral dan bentuk tindakan kriminal yang meresahkan masyarakat, yang kemudian tidak menghadirkan hal yang membawa kepada maslahat. Dinasihati baik-baik. Bukannya terima kasih, malah dia pulang ke rumahnya, mengasah parangnya, dan kemudian esok harinya tadi menebas tangan dan menebas leher, dan wafatlah kiai kita. Nah, ini yang semacam ini tidak boleh terjadi di negara Pancasila, di negara berketuhanan yang Maha Esa. Dan apalagi baru 2 hari yang lalu Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam ulang tahun dengan MUI menyampaikan permintaannya, permohonannya agar para ulama terlibat lebih kuat lagi, lebih fokus lagi di dalam membantu negara mengatasi masalah COVID-19. Nah, malah kejadiannya di Labuan Batu Utara, ulama malah dibegitukan dengan amat sangat biadab. Nah, ini semuanya harus dihentikan. Saya apresiasi dengan kepolisian di Labuan Batu Utara yang telah menangkap penjahat ini, dan saya berharap keadilan harus ditegakkan, ya dihukum yang terberat karena di situ ada unsur kesengajaan gitu, ada unsur direncanakan, maka hukuman terberat sampai hukuman mati pun menurut saya layak untuk diberlakukan kepada penjahat semacam ini. Nah, agar kemudian ini bisa kita atasi, Indonesia memerlukan rujukan hukum yang memungkinkan untuk kemudian ulama dan para tokoh agama dari agama apapun dilindungi ketika mereka melaksanakan fungsi ajaran agama, amar ma'ruf nahi munkar dan lain sebagainya itu. Karenanya kami menyiapkan suatu rancangan undang-undang, namanya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama. Alhamdulillah ini sudah disepakati masuk ke dalam program legislasi nasional prioritas. Nah, kami mohon dukungan juga dan mohon doa juga dari rekan-rekan dari FBR agar rancangan undang-undang ini segera bisa disahkan di DPR, supaya dengan cara itu maka kita mempunyai payung hukum yang semakin kuat untuk menghadirkan perlindungan bagi para ulama, bagi tokoh-tokoh agama, bagi simbol-simbol agama, masjid, Al-Quran, Rasulullah, dan lain sebagainya, begitu ya. Supaya dengan cara itu maka Indonesia diberkahi oleh Allah karena ulamanya terlindungi, tokoh agamanya dilindungi, agamanya dilindungi, tidak dilecehkan. Supaya dengan keberkahan ini maka berkahnya juga umat beragama di Indonesia semakin guyup, semakin rukun, semakin bisa menaati aturan, semakin bisa menaati aturan perundangan, supaya tidak melakukan tindakan kriminal, supaya tidak ada lagi. Bisa kita bayangkan kalau ulama saja dibegitukan begitu. Bagaimana dengan yang lain-lain? Tentu kita tidak ingin kemudian terjadi hukum rimba di Indonesia ini. Karena sekali lagi di satu pihak saya mengingatkan agar penegak hukum menuntut dan menjatuhkan hukum yang terberat sampai hukuman mati sekalipun kepada penjahat ini. Dan nomor 2, mudah-mudahan rancangan undang-undang tentang perlindungan ulama itu segera bisa, perlindungan tokoh agama itu segera bisa disahkan, supaya dengan demikian maka kita hidup di Indonesia betul-betul di negara hukum, bukan hukum rimba yang semau gue dan melakukan tindakan begitu biadab bahkan terhadap para tokoh agama, termasuk yang terjadi dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia di Labuan Batu Utara itu. Rekan-rekan sekalian, tentu FBR dan kita semuanya di Jakarta di sini penting untuk kemudian sebelum rancangan undang-undang ini ada, maksudnya sebelum rancangan undang-undang jadi undang-undang, penting juga untuk terus mengokohkan kebersamaan, ya, silaturahim di antara kita, kemudian kebersamaan juga dengan tokoh-tokoh masyarakat ataupun tokoh-tokoh agama maupun juga siapapun yang berkomitmen untuk memajukan Jakarta, menyelamatkan Jakarta dari COVID-19, dan kemudian karenanya bisa menghadirkan kontribusi maksimal. Umur kita, umur FBR sudah 20 tahun, ini kakak adik dengan PKS ya. Kalau PKS umurnya sekarang sudah, kalau ukurannya dengan PK maka 19 tahun kita. Jadi kalau umurnya dengan PKS ya 19 tahun. Kalau ukurannya dengan PK umur kami sudah 22 tahun. Jadi kakak adik lah sama FBR gitu. Dan mudah-mudahan kakak adik ini betul-betul akan bisa menjadi jaringan silaturahim persaudaraan yang baik,
antara kakak dan antara adik begitu ya, atau antara kita semuanya sebagai sesama warga di Jakarta, untuk kemudian kita bisa menghadirkan kemaslahatan terbesar bagi bangsa dan bagi negara. Kami di PKS, di DPR dan di DPRD, setiap hari Selasa dan setiap hari Jumat membuka yang kami sebut sebagai hari aspirasi. Pada saat itu dipersilahkan siapapun boleh datang untuk menyampaikan aspirasinya untuk kami perjuangkan kepada mitra kami di pemerintah. Kalau terkait dengan masalah agama, ya dengan kami di Komisi 8. Kalau terkait dengan masalah sosial, juga Komisi 8. Kalau terkait dengan masalah hukum, di Komisi 3. Kalau terkait dengan masalah pemerintahan daerah, di Komisi 2. Kalau terkait dengan masalah kesehatan, di Komisi 9. Terkait dengan masalah pendidikan, Komisi 10. Kalau masalah keuangan, Komisi 11. Jadi kami akan menghubungkan, misalnya rekan-rekan FBR berkenan untuk melakukan atau menyampaikan aspirasi ke DPR atau DPRD, silahkan saja. Sekarang karena COVID-19, maka kami menyelenggarakannya melalui Zoom seperti ini, melalui daring. Jadi boleh saja rekan-rekan kalau akan menyampaikan aspirasinya secara Zoom boleh ke DPR. Kalau masalahnya terkait dengan DKI, maka dengan Pak Ismail atau kawan-kawannya Pak Ismail yang nanti akan bisa dikoordinasikan oleh beliau di DPRD, nanti beliau akan menyampaikan juga. Tapi kalau urusannya dengan masalah kebijakan nasional, seperti tadi tentang RUU perlindungan tokoh agama, misalnya FPR akan memberikan dukungan, misalnya boleh saja disampaikan pada kami, nanti diatur melalui Pak Rahman untuk kemudian bisa dipertemukan. Kalau nanti misalnya urusannya terkait dengan masalah keamanan, hukum, yaitu di Komisi 3. Nanti bisa kita pertemukan dengan kawan-kawan kita di Komisi 3. Di sana juga ada Pak Adang Darojatun, mantan Wakapolri yang dulu pernah menjadi calon gubernur di DKI dari PKS. Begitu seterusnya. Jadi sekali lagi, saya sangat bersyukur dengan silaturahim ini, Bang Haji Ismail dan kawan-kawan keluarga besar daripada FBR 32096. Mudah-mudahan akan berlanjut silaturahim ini menjadi silatul ilmi, menjadi silatul amali, dan kalau belum selesai atau banyak hal yang nanti akan disampaikan lagi, kami siap melalui aspirasi tadi pada hari Selasa atau hari Jumat bisa diatur melalui kegiatan Zoom seperti siang hari ini. Sekali lagi terima kasih Bang Haji Mariadi. Selamat untuk FBR dengan ulang tahunnya yang ke-20. Barakallahu fikum wa baraka fi FBR-kum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa huwal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.